Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di pembelajaran tematik ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita masih belajar di tema 2, bermain di lingkunganku, dan kita masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2, bermain di rumah teman, dan kita akan belajar di pembelajaran yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Beni datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan juga Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Nah, mari kita perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah gambar Beni dan juga teman-teman yang lain sedang memetik buah jambu. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka ini memetik buah jambunya dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang dengan cara memanjat pohonnya, lalu ada juga yang menggunakan galah. Nah, jadi galah ini adalah tongkat yang digunakan untuk memetik buah. Lalu kemudian ada juga yang memetiknya dengan tangan. Nah, itu adalah cara mereka memetik buah jambu. Gerakan memetik buah jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, ini adalah gerakan Lani yang sedang memetik buah jambu. Nah, jadi ternyata gerakan Lani ini bisa dijadikan gerakan dalam tarian loh. Nah, kita perhatikan ya di sini. Nah, ini gerakan kepala. Nah, jadi gerakan kepala dimulai dari yang pertama adalah menengok ke arah kiri. Lalu kemudian gerakan yang kedua adalah menengok ke arah kanan. Dan gerakan ketiga adalah menengok ke atas. Lalu gerakan yang terakhir yaitu yang keempat adalah menengok ke bawah ya, atau menunduk. Untuk gerakan tangan dimulai dari yang pertama, tangan mengayun ke atas dulu, lalu tangan mengayun ke bawah, kemudian mengayun ke kiri dan mengayun ke kanan. Nah, jadi gerakan-gerakan ini bisa kita pakai ketika kita berlatih menari ya. Oke, baik. Jadi untuk tugas pertama kalian yaitu mempraktikkan gerakan kepala dan tangan ini dengan hitungan 1 sampai 8 ya. Nah, contohnya misalnya kalian melakukan gerakan kepala menengok ke arah kiri. Nah, jadi kalian menengok ke arah kiri sambil menghitung 1 sampai 8. Begitu juga seterusnya. Ke arah kanan 1 sampai 8 juga, ke atas 1 sampai 8, ke bawah 1 sampai 8. Begitu juga dengan gerakan tangannya ya. Mengayun ke atas dihitung 1 sampai 8, begitu seterusnya sampai mengayun ke arah kanan. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, ini adalah gambar
Dayu, Mei, dan juga Beni yang sedang bermain lingkaran simpai. Nah, jadi biasanya kalau kita bermain simpai ini kita putar di bagian pinggang kita, lalu siapa yang paling lama memutarnya di badan kita itulah pemenangnya. Nah, tapi di sini simpai juga bisa dibuat permainan ya. Jadi nama permainannya adalah lingkaran simpai. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks yang berjudul Benda Padat. Ya, mari sama-sama kita baca ya teksnya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi benda padat ini mau dipindah kemanapun, bentuk dan ukurannya akan tetap sama ya, atau tidak akan berubah. Jadi benda padat ini kalau misalnya mau dipindah-pindah ke berbagai tempat, ukuran dan bentuknya selalu tetap sama. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, jadi di sini ada macam-macam benda. Kita mau mengklasifikasikannya mana benda padat dan mana yang bukan. Sekarang kursi. Apakah dari ciri-cirinya tadi kalau berpindah tempat, bentuk dan ukurannya tetap sama? Ya, jadi kalau kursi itu benda padat atau bukan? Ya, kursi itu termasuk benda padat. Lalu meja? Ya, meja itu juga benda padat. Kalau minyak? Minyak itu kalau dipindah-pindah tempat, apakah bentuknya tetap? Tidak ya, bentuknya berubah ketika ditaruh di gelas ya bentuknya seperti gelas. Ketika kita taruh di botol maka bentuknya seperti botol. Berarti minyak itu bukan benda padat. Nah, lalu kalau vas bunga, ya vas bunga ini termasuk benda padat. Lalu televisi, ya televisi juga benda padat ya. Lalu kemudian air putih. Nah, jadi air putih ini bukan benda padat ya, tapi dia benda cair karena bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Lalu kemudian kalau piring, ya piring termasuk ya benda padat. Kalau gelas, iya juga termasuk. Sendok, iya termasuk ya benda padat. Lalu yang terakhir penggaris. Nah, penggaris juga termasuk benda padat. Nah, sekarang kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 2. Baik, sekarang kita perhatikan ya. Di sini ada kelompok jambu biji. Nah, jadi satu kelompoknya ini terdiri dari 3 buah jambu. Nah, di sini ada 2 kelompok jambu biji yang masing-masing terdiri dari 3 buah. Maka kita bisa membuat perkaliannya seperti ini ya. 2 dikali 3 sama dengan, nah 2 kali 3 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Nah, untuk mencari hasilnya yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka hasil 2 dikali 3 adalah 6. Nah, di sini ada lagi contoh 2 kelompok jambu biji yang masing-masingnya terdiri dari 4 buah jambu. Maka bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, bentuk perkaliannya 2 dikali 4. Nah, lalu untuk mencari hasilnya berarti 4 ditambah 4. Ya, berapa jumlahnya? Iya, 8 ya. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8.
Jadi, perkalian dengan angka 2 sama artinya dengan menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi, kalau ada perkalian, ada angka 2, maka kita tinggal jumlahkan saja angka yang dikalikan 2 ini dengan angkanya itu sendiri. Jadi, kalau yang dikalikan 2 adalah 4, ya berarti 4 ditambah 4. Kalau yang dikalikan 2 adalah 3, berarti 3 ditambah 3, seperti itu ya. Anak soleh dan solehah, ada yang unik loh dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan juga angka 1. Nah, mari sama-sama kita simak ya penjelasannya. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya tetap 0. Misalnya di sini 1 dikali 0, hasilnya tetap 0. Lalu kemudian 0 dikali 9, hasilnya 0. Lalu 7 dikali 0, hasilnya 0. Lalu 20 dikali 0, hasilnya 0. Lalu 0 dikali 77, hasilnya tetap 0 ya. Jadi ingat, berapapun yang dikalikan 0, hasilnya tetap 0. Lalu, angka berapapun, jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya, misalnya, 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9 sama dengan 9. Lalu 6 dikali 1 hasilnya 6. 20 dikali 1 sama dengan 20. Lalu 100 dikali 1 sama dengan 100 ya. Jadi kalau dikalikan dengan angka 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Baik, untuk tugas kedua kalian, silakan kalian hitung hasil perkalian di bawah ini dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nah, jadi di sini ada perkalian dengan angka 2, angka 1, dan juga angka 0. Silakan kalian kerjakan 10 soal ini di buku tulis kalian masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.